Selamat tinggal April, selamat datang Mei. Arsenal first half. Ini aku update first half. Bermain sangat bagus, bermain sangat indah. Arsenal bermain sangat menyerang dan di babak pertama hasil skor sudah 3-0. Bukayo Saka, welcome back. Akhirnya kita mendapatkan Bukayo Saka kembali dan setelah cedera ini dia perform banget sih di match ini. Kelihatan kreativitasnya, efektivitasnya, dan juga sudah, ya nggak tahu ya, aku rasa banyak banget attempt dia buat umpan ke tengah. Jadi menurutku keegoisannya udah mulai menghilang, entah kenapa, balik ke masa-masa dia waktu bener-bener ngangkat Arsenal. Dan hari ini yang outstanding banget, Gyökeres. Gila, 2 gol, 1 assist dari Gyökeres. 2 gol, 1 tap in dari Bukayo Saka, dari setupnya Bukayo Saka, tapi dia juga harus cekatan, benar-benar di depan gawang. Terus gol kedua, dia kasih umpan yang sangat-sangat cantik buat Bukayo Saka. Umpannya sangat simple, sangat cuma terobos doang, tapi placementnya bagus dan ngefans sama ke lawannya, sampai lawannya nggak bisa kasih reaksi buat nge-defend. Lalu gol ketiga, kombinasi sama Trossard, diumpan, dia bisa dapat gol header guys, bisa dapat gol header, gila. Akhirnya Arsenal kembali ke permainan yang menyerang dan cantik sekali. Pressingnya tadi menurutku sangat-sangat efektif, banyak banget attempt dari Arsenal waktu pressing dan dapat, dan itu kontribusi besar banget ke Miles Lewis Kelly yang bermain di tengah. Akhirnya Arteta berani mencoba Miles Lewis Kelly di tengah dan terbukti sangat-sangat bagus dalam mengontrol tempo permainan karena dia suka banget menerima bola terus putar badan buat cari umpan ke depan dan berani untuk giring bola. Ini ya yang nggak identik sama permainan Arsenal adalah dia berani banget untuk menggiring bola. Akhirnya musuh nggak bisa nggak sesimpel cuma deketin badannya ke pemainnya Arsenal biar tahu oh pasti langsung dibalikin ke belakang. Kayak Declan Rice sama Zubimendi kan kalau dikejar anggapannya paham, oh pasti bolanya dibalikin ke belakang. Tapi kalau sama Miles Lewis Kelly itu sedikit menambah opsi dan faktor lainnya yang kalau misalnya defendernya musuh ya, penyerangnya musuh yang mau nge-pressing Miles Lewis Kelly itu harus berpikir 2 kali. Dia bisa putar balik atau bisa umpan ke belakang. Akhirnya nggak bisa segampang itu dia mikirnya, harus hati-hati. Dan kelihatan banget tadi Miles Lewis Kelly sangat mendominasi di tengah. Dan semoga Arteta kedepannya kasih waktu Miles Lewis Kelly buat adaptasi di tengah. Soalnya menurutku ya di awal-awal dia kurang efektif di tengah karena emang nggak ada waktu, nggak ada pengalaman. Akhirnya ya kurang nyaman. Dan setelah dikasih kesempatan terbukti sangat bagus sekali, masuk sekali di tengah. Dan juga ada faktor lain yaitu Ricardo Calafiori yang setelah kembali di back kiri. Jadi kombinasi Calafiori sama Miles Lewis kali ini kombinasi yang sangat imbang menurutku. Calafiori bisa jadi wingback yang maju untuk menyerang, terus Miles Lewis Kelly bisa kontrol bagian defensif sebelah kiri barengan sama Gabriel buat defense. Jadi waktu penyerangan, waktu Arsenal in possession, formasinya itu jadi 3-2-5. Gabriel sama Saliba di belakang, dibantu sama Ben White jadi back 3. Terus di mid ada Rice di sebelah kanan, juga ada Miles Lewis Kelly di kiri. Terus sisanya buat nyerang. Untuk kombinasi, untuk nyerang. Eze maju di depan, Bukayo Saka, winger, sama Trossard pasti di depan, sama Gyökeres. Terus Calafiori dari wingback maju ke depan, bantuin nambah jumlah penyerang di depan. Jadi ini permainan yang sangat fluid banget dari Arsenal dan kembali ke masa jayanya. Ya semoga kita bisa tambah lagi goal difference-nya, karena ya seperti yang kita tahu kalau 5 match terakhir ini City sama Arsenal sama-sama menang, poinnya masih sama. Jadi pembandingnya adalah dari goal difference. Ya kita tunggu babak kedua. Oke, pertandingan Arsenal dengan Fulham udah selesai. Skor akhir 3-0. Di babak kedua Arsenal nggak bisa nambah golnya
karena mungkin ya pemain kuncinya Bukayo Saka digantikan sama Noni Madueke. Aku kira pertama itu pergantian strategis untuk jaga staminanya Bukayo Saka, karena habis gini kita di hari Kamis atau hari Rabu aku lupa. Di hari Rabu. Jadi harusnya lebih cepat buat ngelawan Atletico Madrid leg kedua di kandang. Makanya aku mikirnya mungkin biar istirahat, which is baik. Cuma tadi aku dengar dari komentatornya kayaknya ada kemungkinan Bukayo Saka juga cedera ringan. Dia entah kenapa tadi kayaknya ada sesuatu yang perlu diperhatiin, akhirnya dikeluarin. Tapi ya bagus juga karena juga buat istirahat. Semoga nggak cedera yang berat, cedera yang besar, cedera yang serius. Semoga cuma ya kecapean aja lah, mungkin ke sleo atau kram, nggak sampai yang serius banget. Soalnya kita benar-benar butuh Saka sih di pertandingan tersisa di musim ini, karena kelihatan di babak pertama saat Saka bermain dan bermain bagus, Arsenal penyerangannya sangat-sangat lancar. Ya, pertandingan yang cukup profesional dari Arsenal, clean sheet, lagi-lagi clean sheet, di belakangnya solid. Mungkin yang perlu aku komentarin sama seperti sebelumnya yaitu Ben White. Ya udah kelihatan Ben White gak sebagus dari awal musim yang dia main, yang solid banget itu secara fisiknya. Sekarang dia udah menurutku ngedrop banget. Cuma masih bisa untuk dimainkan, dan ya terbukti di match ini juga kita masih bisa tahan penyerangan musuhnya. Secara defense masih solid, dan Raya juga nggak terlalu banyak penyelamatan yang harus dilakuin. Terus secara permainan tadi Arsenal ya di babak kedua sebenarnya banyak yang turun, ngedrop. Kontrol bolanya mungkin sedikit berkurang. Fulham jadi lebih bisa nyerang walaupun nggak ada banyak chance atau attempt yang dibuat. Cuma ya penguasaan bolanya aku rasanya tadi Arsenal sedikit berkurang di babak kedua. Terus ya secara penyerangan juga saat si Noni Madueke masuk jadi sedikit kurang kreativitas dari sebelah kanan, dan nggak bantu juga di bagian kiri. Trossard juga tadi di babak kedua nggak seberapa kelihatan. Gyökeres juga ya karena nggak ada supply, akhirnya nggak bisa juga untuk bikin kesempatan untuk nge-shoot. Akhirnya dikeluarin diganti sama Gabriel Jesus, dan ya Gabriel Jesus nggak lagi, sangat tidak berkontribusi, kurang banget kontribusinya di depan. Jadi secara penyerangan di babak kedua tadi nggak ada yang terlalu berbahaya. Jadi performance bagusnya Arsenal secara penyerangan itu dari babak pertama. Kelihatan banget, fluid banget, banyak banget chance, terutama dari sisinya Bukayo Saka, dari sisi kanan. Dan kombinasinya para pemain itu juga masih dapat. Secara midfield tadi Miles Lewis Kelly bagus banget, harus diapresiasi. Dari menit awal sampai akhir bermain sangat baik, kontrol bolanya sangat baik. Aku suka dia mainnya itu, mindsetnya itu buat possession, nggak buru-buru untuk umpan, untuk cari temen yang kosong. Dia tahan bolanya dulu, perhatiin sekelilingnya apakah ada momen untuk giring. Kalau ada kesempatan untuk giring, dia lebih milih untuk menggiring. Dan itu mindset yang sangat berbeda dibandingkan dengan pemain-pemain tipikalnya Arsenal. Ya pemain-pemain kayak gini yang sebenarnya De Bruyne kayak buat Arsenal sih. Eze, pemain yang suka dribbling, pemain yang suka shoot dari luar kotak penalti, pemain yang sangat kreatif. Ya sebenarnya secara profile mirip-mirip kayak Olise modelannya, cuma kalau dari tendangan mungkin lebih bagus Olise menurutku. Tapi karakteristiknya nggak kelihatan di permainan, di pemain-pemain Arsenal pada umumnya.
Terus Miles Lewis Kelly secara permainan suka banget giring, suka cari space buat giring, kesempatan buat putar balik badan, ngekecoh musuhnya terus giring bola buat menguasai space dan kasih kesempatan untuk buka ruang buat pemain-pemain lainnya. Ya, notabene normalnya biasanya dia kasih space untuk pemain winger kiri keseringannya ya. Soalnya dia giring itu sedikit condong ke kiri biar narik back kanannya musuh, biar winger kiri Arsenal bisa sedikit dapat space lebih. Itu unik juga, termasuk Calafiori. Salah satunya juga tadi Calafiori. Itu sempat tadi aku lihat Calafiori ada posisi di mana dia ngepres kiper di depan jadi striker. Itu juga unik banget untuk musim ini, yang nggak kelihatan banget di permainan Arsenal yang anggapannya tertata. Satu orang buat jaga space ini, space ini, space ini. Calafiori bisa kemana-mana. Jadi dibiarin kreativitasnya. Ini sebenarnya Arteta ini masih mau untuk melepaskan kreativitasnya pemainnya. Benar-benar nggak pernah ditahan sebenarnya. Cuma tetap harus ada sistem yang menjadi fondasi mereka saat kondisi tidak menentu. Mereka bisa balik ke fondasi itu. Tapi kalau mereka udah ngerti kondisinya mereka bisa lebih bebas, akhirnya mereka dibebasin. Dan akhirnya tadi babak pertama menurutku Arsenal berasa benar-benar bebas permainannya, sangat seru untuk dilihat. Babak keduanya lebih ke permainan Arsenal biasanya secara defending, solid di defending, berusaha untuk jaga possession. Karena kalau dilihat tadi di babak kedua secara pressing Arsenal nggak banyak dapat. Tapi ya udah, yang penting kita menang, dapat 3 gol, kita nambah goal different. Caranya jadi kalau nggak salah goal different 4 dengan perbedaan poin ke City 6 poin. Tapi dengan City masih ada 2 game lebih banyak daripada Arsenal. Tapi ini pressure yang sangat baik, dan menurutku ini apalagi performance-nya tadi ya, yang babak pertama itu pasti bikin City mikir, waduh ternyata Arsenal nggak kehabisan gas, ternyata Arsenal masih bisa perform, dan perform sangat bagus saat mereka mendapatkan pemain-pemain kuncinya kembali lagi. Ya semoga Bukayo Saka, Calafiori itu masih bisa perform nanti di next match melawan Atletico Madrid. Kita harus lolos ke final menurutku. Masalah menang final apa enggak, aku masih belum seberapa peduli, jujur aja. Aku lebih peduliin EPL. Tapi buat mental, menurutku harus lolos dari semifinal. Ini hitungannya gamenya tinggal dikit banget. Di bulan Mei ini harusnya udah selesai juga permainannya. Jadi ya kita tunggu next match dengan Atletico Madrid. 3 hari lagi Arsenal ketemu Atletico Madrid di tanggal 6. Terus untuk start secara possession Arsenal lebih unggul 54% dibandingkan Fulham 46%. Expected goal Arsenal 3 sedangkan Fulham 0,4. Nah ini kembali ke performance awal musim di mana Arsenal bikin banyak expected goal dan menahan expected goalnya musuh. Secara pemain yaitu defensif menurutku solid banget, 4 di belakang kecuali ya Benwa tadi udah bahas. Secara midfield Lewis Kelly sama Declan Rice itu solid tadi, dan menurutku yang kelihatan gemilang itu dari Miles Lewis Kelly. Rice untungnya tadi juga udah disubstitusi, digantiin sama Zubimendi untuk istirahat. Secara penyerangan Saka, Eze, Gyökeres, Trossard di babak pertama menurutku masih bagus, tapi di babak kedua nurun. Itu babak pertama bagus banget, tapi di babak kedua Gyökeres sedikit menurun karena nggak ada suplai bola juga. Terus Trossard udah nggak kelihatan. Noni Madueke sama Gabriel Jesus menurutku masih kurang banget tadi di babak kedua. Ada Max Dalman tadi bantuin, itu ya positif menurutku, tapi dia masih belum dapetin gol. Terus si Zubimendi ya nggak terlalu terlibat banyak juga sih menurutku tadi, jadi nggak kelihatan, ya biasa aja lah sebagai pengganti. Terus sama Mosquera. Nah aku harapnya sih Mosquera nanti di next match di Atletico Madrid main, karena aku lebih ya percaya dan yakin dengan kemampuan defensifnya Mosquera sih. Ya kita tunggu next matchnya. Ini pertandingan yang sangat menyenangkan ya, setidaknya di babak pertama sangat menyenangkan dari Arsenal.
Kita tunggu hasilnya di Atletico Madrid. Apakah Arsenal bisa masuk ke final Champions League, dan bagaimana City akan perform di EPL. Kita juga harus tunggu itu hasilnya. Oke, kita tunggu next match.